perkuliahan kita, ya. Nah, kita masuk ini topiknya tentang fungsi gelombang, ya. Fungsi gelombang atau wave function. Ya, coba kalian tulis fungsi gelombang atau wave function. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang fungsi gelombang, berarti kita berbicara tentang persamaan Schrödinger. Nah, persamaan Schrödinger ini eh, di dipropose ya, diusulkan tahun 26 oleh Erwin Schrödinger. Nah, si Schrödinger ini mencoba menemukan bagaimana dari fungsi gelombang untuk beberapa sistem, ya. Jadi fungsi gelombang untuk beberapa sistem. Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara fungsi gelombang, berarti kita akan berbicara tentang persamaan Schrödinger. Jadi ada 3 topik ya hari ini kita akan pelajari. Saya nggak tahu kita ada waktu apa enggak, tapi yang pertama itu kita akan mempelajari persamaan Schrödinger. Yang kedua kita akan mempelajari tentang interpretasi Born. Yang ketiga kita akan mempelajari tentang eh, kuantisasi, ya. Nah, nanti ada beberapa rumus yang kalian perlu ketahui. Nah, sama seperti kinetika. Kalau kinetika kemarin kan kalian perlu teknik logaritma ya dalam dalam hal teknik logaritma, properti logaritma untuk menyelesaikan soal. Nah, untuk topik ini kalian perlu teknik integral, metode integral untuk menyelesaikan eh, persamaan dari si Schrödinger ini. Oke, nah, jadi persamaan Schrödinger ini ada dua jenis ya. Nanti yang kita pelajari hari ini adalah persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu. Nah, ini saya salah ini ya. Tidak bergantung, tidak bergantung waktu. Oke. Nah, jadi persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu ini kita asumsikan kita punya partikel yang ada masanya. Nah, masanya itu adalah M. Nah, jadi kalau kita misalnya melihat energi, ya kan, energi dalam sistem, energinya itu berarti kita bisa lihat berdasarkan eh, energinya itu tidak akan bergantung pada waktu. Jadi artinya dia tetap ya, tetap. Nah, jadi persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu itu rumusnya adalah negatif H bar pangkat 2 per 2 dibagi 2 massa. Nah, lalu dia ada turunan kedua dari fungsi gelombang ditambah dengan energi potensial dikali dengan fungsi gelombang sama dengan E dikali fungsi gelombang. Ya, inilah dia eh, persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu. Jadi kita punya ini apa? Habar. Habar ini merupakan konstanta Planck dibagi 2P, 2 pi. Oke, sudah dicatat ini? Lagi dicatat? Iya, lagi dicatat, Mem. Oke.
Sudah? Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini kan, ini ada komponen energinya. Ini Vx ini ya kita sebut sebagai energi potensial. Ya, berarti yang ini kita sebut sebagai energi kinetik. Nah, jadi E ini adalah total dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Oke. Nah, jadi di penjelasannya H bar, kita bacanya nih H bar. Nah, H bar atau H cross. Nah, H bar ini merupakan H dibagi 2P, 2 pi, ya. 2 pi. Nah, ini dia eh, umumnya di mekanika kuantum kita tidak memakai konstanta Planck secara murni, jadi kita harus bagikan dulu dengan 2 pi, baru bisa kita pakai pada mekanika kuantum. Sudah? Sudah belum? Sebentar, Mem. Oke. Sudah ya? Sudah kan? Sudah, Mem. Oke. Sudah ya? Nah, jadi di sini tadi kan saya bilang pada pada persamaan satu atau persamaan Schrodinger yang tidak bergantung waktu ini ada komponen energi. Nah, E di sini adalah energi total. Nah, Vx ini adalah energi potensial. Nah, berarti ini adalah energi kinetik. Nah, jadi di sini kita bisa tahu bahwa total energi E adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik. Nah, artinya berarti yang apa namanya H bar dibagi 2M ya dikali turunan kedua dari fungsi gelombang tadi itu yang kita sebut sebagai energi kinetik dari si partikel. Nah, makanya kita bisa sebutkan kalau si persamaan Schrodinger ini, ya, persamaan Schrodinger tidak bergantung waktu ini kita sebut sebagai postulat dari mekanika kuantum, ya, postulat dari mekanika kuantum. Nah, ini konsisten dia dengan de Broglie. Nah, minggu lalu kita belajar de Broglie bagaimana? Belajar tentang ini kan momentum, momentum kan. Jadi eh, ya sama ada kaitannya dengan H konstanta Planck dibagi dengan M ya. Nah, jadi di sini ditambah dengan jadi dijadikan H bar ya kan, H bar dibagi 2M. H bar pangkat 2 dibagi 2M. Nah, ini konsisten eh, dengan teori de Broglie. Sudah ini? Sudah belum? Sudah, Mem. Ya ya. Nah, jadi makanya persamaan Schrodinger kita sebut sebagai postulat dasar mekanika kuantum. Nah, jadi ini khusus untuk partikel bebas ya. Biasanya persamaan Schrodinger ini untuk partikel bebas. Nah, jadi konsisten dengan eh, postulatnya de Broglie. Nah, lihat lagi catatan minggu lalu kita udah ada belajar tentang de Broglie ya.
Sudah? Sudah? Saya asumsikan udah ya. Nah, lalu kita masuk ke penafsiran Born atau bahasa Inggrisnya Born interpretation, ya. Nah, Born interpretation ini menyatakan bahwa fungsi gelombang itu biasanya menafsirkan lokasi partikel. Nah, inilah si Born interpretation ini. Apa, Nela? Hmm? Nah, jadi si si dari Born interpretation ini kita tahu bahwa eh, fungsi gelombang ini ya bisa memberikan informasi tentang lokasi partikel. Nah, jadi si Born ini juga menggunakan teori gelombang radiasi. Jadi kalau kalian lihat, ingat dulu gelombang radiasi itu kan dia gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik itu merupakan eh, dua medan ya, medan listrik dengan medan magnet saling tegak lurus. Sehingga si gelombang ini ada yang saling menguatkan, ada yang saling mengelemahkan. Jadi kalau kalian ingat ada istilah konstruksi interference atau destructive interference itu yang menyebabkan adanya difraksi. Nah, karena itu si Max Born ini menyatakan bahwa eh, intensitas dari gelombang tersebut disebut sebagai kuadrat amplitud kuadrat dari gelombangnya. Amplitud kuadrat ya. Nah, si amplitud kuadrat ini istilahnya kita jadikan maksudnya istilahnya adalah berapa probabilitas kita bisa menemukan foton di daerah tersebut ya. Jadi nanti ada rumusnya. Jadi sekarang ini penjelasannya dulu ya, coba kalian catat sambil kalian mengerti. Nah, jadi di sini kita tahu kenapa. Siapa yang ngomong nih? Hah? Nggak ada ya? Oke. Nah, sudah selesai nih? Belum, Mem. Sudah? Belum atau sudah? Belum, Mem. Oke, belum. Oke, silakan. Ya, memang ini bukan topik yang gampang ya, persamaan Schrodinger ini. Tapi kita coba pelan-pelan ya. Nanti juga ada contoh soal, mudah-mudahan sempat kita mengerjakan supaya kalian bisa mengerti ya. Jadi kalau tadi persamaan Schrodinger tidak bergantung waktu, nah, kita berbicara tentang energi total ya. Nah, energi total itu merupakan jumlah dari energi kinetik dan eh, energi potensial. Nah, energi kinetiknya tadi kalau kalian lihat, dia merupakan turunan kedua dari fungsi gelombang terhadap posisi ya. Nah, terhadap waktu, terhadap X ya. Nah, dikalikan dengan H bar pangkat 2 dibagi 2M. Nah, lalu sekarang kita masuk ke Max Born, interpretasi dari Max Born. Nah, interpretasi Max Born ini berbicara tentang bagaimana probabilitas kita menemukan partikel pada suatu daerah. Ya. Nah, jadi makanya di sini kita sebut ukuran probabilitas menemukan foton dalam suatu daerah atau wilayah gitu ya, atau region dalam bahasa Inggrisnya. Selesai ini? Selesai, Mem. Selesai, oke. Nah, jadi interpretasi Born itu misalnya contohnya kita punya fungsi gelombang yang nilainya psi.
Nah, ini kan lambang fungsi gelombang itu psi pada X. Nah, pada X. Artinya berarti interpretasi Born itu menyatakan bahwa bagaimana probabilitas menemukan partikel antara X dan X tambah DX itu eh, sebanding dengan kuantitas dari si psi di pangkat 2 dx. Nah, inilah yang kita sebut tadi sebagai amplitudo di pangkat 2. Jadi psi pangkat 2 dx itu adalah amplitudo dari gelombang tersebut di pangkat 2. Kalian masih ingat bilangan kompleks nggak? Bilangan kompleks itu bagaimana? Ada yang masih ingat nggak? Mana ini, mana Esther biasanya tahu matematikanya lumayan. Esther gimana Esther? Masih ingat bilangan kompleks nggak? Esther atau Esther nggak apa ya? Lagi nggak di kelas. Ada yang masih ingat nggak bilangan kompleks? Hmm? Bilangan yang terdiri dari bagian real dan bagian imajiner yang Ah, dinyatakan dalam bentuk A tambah BI. A tambah BI. Nah, nanti kalian bisa lihat bahwa eh, fungsi gelombang ini ada juga yang dinyatakan dalam bilangan kompleks ya. Nah, ada yang dinyatakan dalam bilangan kompleks. Oke. Nah, ini udah selesai? Udah, Mem. Sebelum Ada yang belum, ada yang udah. Belum atau udah? Udah ya? Oke. Nah, jadi berarti di sini kita lihat ya. Ini kan tadi dia merupakan probabilitas ya, probabilitas si menemukan partikel pada region tertentu. Ini saya salah, seharusnya nggak seperti ini ya. Nggak boleh deh gini. Oke, ini nggak boleh gini deh. Harusnya saya salah ketik. Ini menyatakan harga mutlak ya, harga mutlak. Nah, jadi harga mutlak dia seperti ini dia. Oke? Nah, jadi di sini si amplitudo di pangkat 2 itu bisa juga kita sebut eh, wave function, konjugat dari wave function dikali dengan wave function. Nah, jadi makanya ini maksudnya adalah konjugatnya. Konjugat dikalikan dengan konjugatnya. Jadi makanya ada kemungkinan wave function itu merupakan bilangan kompleks. Nah, ini kalau kalau bilangan kompleks. Nah, tapi kalau dia bukan bilangan kompleks, ini kalau dia bilangan kompleks dia harus konjugat dikali bilang fungsi konjugat dari bilang fungsi gelombang dikalikan dengan fungsi gelombang. Nah, sementara kalau fungsi gelombangnya itu bilangan nyata, real ya, bilangan real. Nah, berarti eh, amplitudo di pangkat 2 itu ya sama dengan ya fungsi gelombang di pangkat 2. Contohnya kalau kita punya cos kx. Nah, cos kx ini adalah salah satu contoh fungsi gelombang yang merupakan bilangan real. Ya. Nanti bilang ya kalau udah selesai dicatat ya. baik, Mem. Maksudnya biar biar saya jangan asik bertanya ke kalian kan. Nah, jadi memang kalian harus pelan-pelan gitu coba mengerti ya, karena ini kan eh, banyak terminologi yang baru yang kalian dengar ya. Mungkin dulu pernah di dasar ilmu kimia, tapi eh,
pasti belum belum mendetail gitu. Nah, jadi ini makanya ini hal yang banyak yang baru. Jadi harus pelan-pelan gitu kalian pelajari. Jadi seperti ini kan, ini lambang konjugat ini. Nah, kenapa ini kalau misalnya si fungsi gelombangnya adalah kompleks. Tapi kalau fungsi gelombangnya adalah bilangan real, ya dia seperti ini. Sudah? Sudah, Mem. Oke. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita punya sistem satu dimensi, berarti kita punya amplitudo di pangkat 2 dx. Nah, amplitudo di pangkat 2 ini kita sebut sebagai kerapatan probabilitas atau probability density. Ya, nah dimensinya apa? Dimensinya 1/panjang. Ya, 1/panjang. Sorry, 1/panjang pangkat 3. Ya, saya salah ketik ini ya. 1/panjang pangkat 3. Sebentar ya, saya perbaiki. Saya nggak mau nanti kalian jadi 1/panjang pangkat 3. Ya, selesai? Sudah belum? Sudah, Mem. Udah ya. Berarti eh, kita kalau misalnya kita punya, jadi makanya ini kan ini fungsi gelombang ya kan psi ini, atau kita sebut sebagai amplitudo probabilitas. Nah, jadi tadi eh, amplitudo di pangkat 2 itu sama dengan eh, densitas dari kerapatan dari probabilitasnya. Nah, jadi ini maksudnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita punya eh, partikel yang bergerak pada 3 dimensi? Nah, tadi kan partikelnya bergerak pada 2 dimensi. Nah, kalau partikelnya bergerak pada 3 dimensi, artinya apa? Artinya berarti kita perlu melihat koordinat X, Y, dan Z. Ya, di sini kita lihat dia ada koordinat X. Nah, udahlah, kalian tahunya itu ya. Nah, koordinat X, Y, dan Z. Ya. Nah, biasanya itu lambangnya jadinya bukan lagi psi X ya, tapi psi R. Jadi kalau pada 3 dimensi dia lambangnya adalah psi R. Nah, berarti kan sekarang kita mau tahu bagaimana dengan amplitudonya. Berarti amplitudonya itu dia bukan lagi amplitudo di pangkat 2 dx, tapi amplitudo di pangkat 2 d tau. D tau. Kenapa? Karena dia pada 3 dimensi. Ya, pada 3 dimensi. Nah. Sudah ini? Sudah belum? Hah? Belum? Sudah Sudah, atau Mem. belum? Hah? Sudah, Mem. Sudah. Oke, ya. Oke. Nah, jadi di sini berarti kalau kita punya yang 3 dimensi, ya, berarti misalnya eh, psi fungsi gelombang di R. Nah, jadinya nanti dia kita punya d tau itu dx, dy, dz. Nah, jadi berarti probabilitas menemukan partikel dalam 3 dimensi itu berarti dia adalah amplitudo di pangkat 2 d tau.
Nah, di mana D tau ini tadi adalah DX, DY, DZ. Ya, ini kalau 3 dimensi. Kalau tadi 1 dimensi kan dia hanya eh, amplitudo di pangkat 2 DX. Nah, tapi kalau misalnya dia 3 dimensi, dia amplitudo pangkat 2 D tau. Di mana D taunya itu adalah DX, DY, DZ. Nanti kalian bilang ya kalau udah selesai ya. Sudah, Mem. Ya, oke ya. Nah, jadi di sini, nah sekarang kita lihat di sini. Nah, ini dia kalau contohnya adalah probabilitas. Jadi misalnya kita punya suatu region. Nah, region ini merupakan di antara X dan X tambah DX. Berarti ini dia lebarnya adalah DX ya. Nah, jadi kita mau mencari berapa kemungkinan kita menemukan partikel pada region ini. Nah, berarti probabilitasnya itu adalah amplitudo di pangkat 2 dx. Jadi inilah ilustrasi dari penjelasan yang tadi, gitu ya. Nah, di mana ini tadi ini kita sebut sebagai fungsi gelombang, ya. Nah, jadi ini kan dia continuous kan. Persyaratan fungsi gelombang itu kan dia harus continuous, ya kan, supaya dia bisa dinormalkan ke 1, nah, dia harus continuous. Nah, karena itu ketika kita mau menemukan seberapa mungkin kita menemukan partikel di sini, nah, rumusnya ini adalah ini. Nah, tapi ingat ini untuk 1 dimensi, ya. Sudah di screenshot belum ini gambarnya? Sudah, Mem. Ya, ya. Oke. Nah, jadi berarti sekarang kita bisa lihat ya, kalau kita punya psi pangkat 2, berarti amplitudo pangkat 2, dimensinya adalah 1/panjang pangkat 3. Nah, sementara sisainya ini ya kan, dia dimensinya adalah 1/panjang pangkat 3/2. Nah, berarti satuannya adalah meter pangkat -3/2. Ya, jadi satuan dari eh, amplitudo atau wave function itu adalah meter pangkat -3/2. Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, ini sekarang berarti penafsiran Born ini sekarang ada misalnya, ini salah saya. Ada misal kekhawatiran, kan tadi saya bilang fungsi gelombang itu bisa juga dia bilangan kompleks gitu ya. Nah, jadi kalau bilangan kompleks bagaimana? Berarti ada kemungkinan sisainya itu negatif gitu ya. Nah, tetapi ternyata psi-nya negatif itu tidak akan bermasalah. Kenapa? Karena kita untuk menemukan probabilitasnya itu kita pangkat 2 kan. Nah, kalau kita si psi ini, si amplitudo pangkat 2 ini, dia tidak akan pernah bernilai negatif dan dia selalu nyata. Jadi walaupun misalnya si psi ini nilainya negatif, karena untuk mencari probabilitasnya itu kita harus pangkatkan 2 seperti ini, jadi tidak perlu dikhawatirkan nilai negatif dari si psi ini. Jadi dia akan selalu nyata dan tidak negatif. Ya. Nah, berarti di sini
Eh, s- Lalu kalian bertanya, jadi apa signifikansinya kalau kita punya nilai negatif dari si fungsi gelombang atau kompleks? Nah, signifikansinya itu sebenarnya hanya menyatakan bahwa kalau dia nilai negatif, berarti probabilitas untuk menemukan partikel di daerah tersebut adalah rendah. Sementara kalau misalnya dia positif, probabilitas dia untuk menemukan partikel di daerah tersebut adalah tinggi. Nah, jadi makanya eh, daerah negatif dengan positif itu hanya menyatakan seberapa besar atau kecil probabilitas untuk menemukan partikel di suatu daerah, di suatu wilayah. Oke? Jadi ini perlu kalian catat. Nanti kalian bingung loh. Jadi kalau misalnya ada si fungsi gelombang negatif, bagaimana? Nah, itu ternyata hanya menentukan seberapa, apakah probabilitasnya besar atau probabilitasnya kecil ya. Sudah? Ini? Sudah belum? Halo? Dengar nggak kalian? Oke, nah jadi sekarang balik lagi kita kan, daerah positif atau negatif itu, nah itulah yang menyebabkan, jadi makanya kadang kan ada fungsi gelombang yang dia negatif, ada fungsi gelombang yang positif. Nah itulah secara tidak langsung itu yang menyebabkan adanya interferensi konstruktif dan destruktif dari dua fungsi gelombang. Jadi salah satu alasan kenapa ada difraksi itu adalah karena ada fungsi gelombang yang dia positif, ada fungsi gelombang yang dia negatif. Sudah? Sudah, Mem. Ya. Nah, sekarang kita kita eh, bedakan. Kita bedakan dua hal. Ada fungsi gelombang nol. Berarti fungsi gelombang nol itu berarti di kerapatan probabilitasnya juga nol. Tapi bedakan dengan fungsi gelombang yang melalui titik nol. Ya, jadi bedakan fungsi gelombang yang nol dan fungsi gelombang yang melalui titik nol. Nah, fungsi gelombang yang melalui titik nol itu ah, berarti posisi ketika dia melalui titik nol itu kita sebut sebagai simpul atau dalam bahasa Inggrisnya adalah node. Nah, jadi berarti artinya apa? Artinya ada dua kemungkinan. Bisa fungsi gelombangnya memang nol, yang artinya kerapatan probabilitasnya juga nol, tapi bisa dia bukan nol ya, fungsi gelombangnya bukan nol, tapi dia melalui titik nol. Atau kita sebut sebagai dia melalui titik simpulnya. Berarti ada titik simpulnya atau ada node-nya. Nanti bilang ya kalau sudah selesai kalian catat ya. Jangan saya nunggu-nunggu. Sudah? Sudah, Mem. Ya. Oke. Nah, sekarang ini yang tadi saya bilang simpul. Nah, simpul itu di mana si fungsi gelombang itu mendekati nol.
mendekati nol. Nah, jadi dia melewati nol gitu ya. Nah, ya, inilah simpul. Jadi dia harus melewati nol ya. Nah, kenapa? Karena kalau dia hanya mendekati nol, kita sebut dia bukan simpul. Dia jadi harus melewati nol. Nah, jadi bedakan ya. Ada fungsi gelombang yang memang dia nol, artinya probabilitasnya nol, ya. Tapi ada juga fungsi gelombang dia bukan nol, tapi dia melewati titik nol atau kita sebut sebagai simpul. Sudah, ini Sudah, Mem. sudah ya. Nah, jadi berarti di sini ini kita lihat. Nah, inilah dia di mana eh, kan tadi ada yang satu dimensi. Nah, inilah yang dua dimensi itu. Nah, berarti kita harus perhitungkan dx, dy, dan dz-nya. Berarti eh, amplitudo pangkat 2D tau itu adalah probabilitas menemukan partikel pada volume yang ini. Nah, volume kecil. Karena dx, dy, dz itu merupakan volume. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kan tadi kita mau mengetahui apa contoh fungsi gelombang yang ada simpulnya. Contohnya adalah cos kx. Nah, cos kx ini ya, kalau kita yang kita hitung itu adalah setengah setengah pi, nah, integral maksudnya kelipatan ganjil dari setengah pi. Nah, itu pasti gelombangnya melewati nol. Jadi kita harus bedakan. Cos kx ini dia akan melewati nol pada kelipatan dari setengah pi. Nah, sementara kalau kita punya fungsi gelombang E pangkat negatif kx ini tidak memiliki simpul. Kenapa? Karena dia hanya eh, mendekati nol. Nah, walaupun di sini disebut bahwa kalau X-nya menuju tak hingga, dia menjadi nol. Tapi kan tak hingga itu kan tak kapan. Jadi kita sebutlah dia mendekati nol. Jadi makanya si E pangkat negatif KX ini tidak memiliki node, tidak memiliki simpul. Sementara cos KX ini memiliki simpul karena dia memang melewati titik nol. Selesai? Selesai dicatat? Oke, selesai ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke normalisasi, normalization. Nah, di sini normalisasi berarti kita kalikan si fungsi gelombang tersebut dengan n. N itu bisa kita sebut sebagai konstanta, ya, konstanta. Nanti ini udah dicatat. Saya asumsikan udah lah ya. Nah, jadi berarti N, si N ini, ya kan, bisa kita batalkan juga supaya kita bisa dapatkan lagi persamaan satu. Jadi persamaan satu tadi bisa kita kalikan dengan N psi. Nah, untuk memulihkan balik ke persamaan satu, kalau kalian ingat kan persamaan satu itu kan nggak ada N-nya kan. Nah, nggak ada N-nya. Dia kan hanya ini kan. Nah, jadi kalau misalnya kita kalikan dengan faktor N tadi, nah, kita mau pulihkan balik persamaan satu ini, nah, bisa di cancel lagi gitu. Nah, itulah N ini. N ini namanya normalisasi, normalization ya. Nah, nanti ada dua contoh soal yang
saya harap sempat kita kerjakan supaya kita bisa nanti kalau ada soal seperti itu bisa kita kerjakan ya. Nah, jadi makanya N ini adalah konstanta. Konstanta ya. Nah, oke. Nah, jadi sekarang berarti eh, artinya apa? Artinya kita harus berusaha menormalisasikan fungsi gelombang dengan menggunakan N ini. Kita normalisasikannya harus ke 1. Harus sama dengan 1. Nah, nanti kalian tanya bagaimana caranya. Nah, nanti ada tahapan-tahapan perhitungan bagaimana kita bisa menormalisasikan eh, fungsi gelombang ya ke 1. Dia selalu harus dinormalisasikan ke 1. Sudah? Sudah selesai nih? Sudah belum? Sudah, Mem. Ya, oke. Sekarang berarti kita kalau mau kita ada fungsi n, ya kan? Kita bisa buat seperti ini. N eh, fungsi konjugat dari fungsi gelombang konjugat, nah dikali n fungsi gelombang dx. Nah, n inilah bilangan nyata, ya. Nah, ini kita sebut sebagai probabilitas ya menemukan partikel di suatu wilayah dx. Nah, ini kita mau si fungsi gelombangnya itu kita normalisasikan memakai faktor konstanta n. Nah, kalau misalnya dulu kalian belajar matematika, misalnya kalau menghitung area di bawah kurva, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kalian menghitung area di bawah kurva? Pakai pakai metode apa? Misalnya kita punya kurva seperti ini. Bagaimana caranya menghitung area under the curve? Ada nggak yang bisa jawab? Hmm? Siapa yang bisa jawab? Kenapa kalian matikan video ini semua ini? Hah? Jangan dijadikan radio kosong. Radio apa ini di sini? Nyalakan coba videonya. Bagaimana kalian menghitung area under the curve? Area di bawah kurva. Pakai pakai metode apa? Hmm? Pakai metode apa? Caranya itu kan misalnya kita kita buat eh, apa namanya persegi panjang di bawah kurva itu kan lalu kita totalkan itu sama dengan integral. Nah, jadi integral dari satu misalnya kita mau menghitung area kurva dari -1 sampai 1. Artinya kita menghitung integral dari fungsi tersebut dari -1 sampai 1. Nah, sama juga dengan ini ya kan? Proses normalisasi itu, ya kan, kita eh, probabilitasnya itu harus jumlah jumlah probabilitasnya itu harus 1. Artinya apa? Artinya kita harus integralkan si fungsi gelombang konjugat dengan fungsi gelombang dx pada posisi dari batas bawahnya negatif tak terhingga pada tak terhingga sama dengan 1. Nah, jadi n kuadrat integral negatif tak terhingga sampai tak terhingga. Nah, lalu ini fungsi gelombang konjugat dikali fungsi gelombang sama dengan 1. Nah, atau N ini adalah 1 dibagi integral ini, pangkat setengah. Ya, inilah dia eh, untuk menghitung faktor normalisasi. Ya, sudah selesai ini dicatat? Sudah belum?
Udah, Mem. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang berarti faktor normalisasi ini artinya apa? Artinya si fungsi tersebut harus bisa kita integralkan. Dan ketika dinormalisasi, dia harus sama dengan 1. Jadi artinya ketika dia dikalikan, integralnya dikalikan dengan faktor N-nya tersebut, nah, dia harus sama dengan 1. Nah, jadi persyaratannya tetap si fungsi tersebut harus bisa kita integralkan. Nah, jadi tadi kan sudah kita tahu bahwa N pangkat 2, ya kan? Integral dari si fungsi eh, fungsi fungsi gelombang pangkat 2 itu sebenarnya dx ya sama dengan 1. Nah, sekarang kalau satu dimensi dia dx aja di sini. Nah, jadi psi fungsi gelombang konjugat dikali fungsi gelombang dx sama dengan 1. Nah, ini dia kalau satu dimensi. Nah, kalau 3 dimensi tentunya 3 kali, ya kan? Nah, dia psi konjugat psi dx, dy, dz sama dengan 1. Jadi inilah dia kalau kita mau menghitung normalisasi dari fungsi gelombang pada 3 dimensi. Sementara yang ini normalisasi dari fungsi gelombang pada 1 dimensi. Ini mau dicatat dulu atau gimana? Hah? Mau dicatat, Mem. Mau dicatat dulu, coba catat dulu. Nanti bilang ya, kalau udah selesai dicatat ya. Sudah? Udah, Mem. Ya. Nah, ini 1 dimensi. Nah, ini 3 dimensi, ya kan? Silakan dicatat. Nah, si dx, dy, dz tadi, nah, kalau dalam mekanika kuantum kita bisa ganti jadi d tau tadi. Jadi lebih lebih sederhana dia ya. Nah, dan tidak perlu kita tulis 3 integral seperti ini. Nah, jadi persamaan 4B ini secara sederhana bisa kita tulis seperti ini ya. Integral fungsi gelombang konjugat dikali fungsi gelombang d tau sama dengan 1. Di mana d tau itu adalah elemen dari volume atau dx, dy, dz. Ya. Sudah ini? Sudah, Mem. Ya, oke. Nah, di sini sekarang kita masuk ya. Nah, kita mau menghitung, dari tadi kan kita hanya menghitung eh, normalisasi ya. Nah, maksudnya kita rumusnya yang kita perhatikan adalah normalisasi. Menormalkan fungsi gelombang. Nah, sekarang kita lihat ada istilahnya kerapatan probabilitas. Nah, kerapatan probabilitas ini merupakan integral dari si fungsi gelombang tadi, integral dari fungsi gelombang tadi, atau kita sebut seperti ini. Jadi P ini merupakan probabilitas ya. Probabilitas dengan wilayah di antara X1 dengan X2
Nah, rumus probabilitasnya adalah integral amplitudo di pangkat 2 dx pada limit X1 dan X2. Nah, inilah yang kita sebut sebagai probabilitas, ya, probabilitas. Kerapatan probabilitas. Tapi ini hanya untuk satu dimensi ya. Nah, satu dimensi. Oke, udah ya? Udah selesai dicatat kan? Sudah, Ma'am. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke constraint. Constraint ada fungsi gelombang atau kendala dalam bahasa Indonesianya, constraint. Nah, artinya apa? Artinya berarti untuk di gelombang ini ada persyaratannya ya, ada persyaratannya, ada kendalanya. Nah, pertama itu fungsi gelombang itu tidak boleh tak terbatas di wilayah yang terbatas. Jadi nggak boleh dia infinity pada wilayah yang sudah ditentukan. Misalnya kan ada eh, ada daerah dari X1 dengan X2 gitu. Nah, kita mau melihat fungsi gelombang pada wilayah tersebut. Nah, di antara X1 dan X2. Nah, ternyata fungsi gelombang tersebut infinity dia. Nah, berarti nggak boleh, itu berarti tidak fungsi gelombang. Nah, ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena berarti interpretasi Born itu akan gagal. Akan tidak berlaku kalau misalnya si fungsi gelombang itu dia infinity pada wilayah yang terbatas. Jadi berarti kalau pada wilayah yang terbatas sudah kita tentukan wilayahnya, berarti si fungsi gelombang itu tidak boleh infinity. Ya, ini kendala kendala dari fungsi gelombang tersebut. Ya, nah, bentar ya, biar langsung aja masuk beberapa kendalanya. Ini biar kita lewatkan ya. Nah, jadi berarti di sini artinya apa? Artinya berarti kalau kita misalnya kan tadi ingat persamaan Schrödinger tadi kan ada pakai turunan kedua kan? Si fungsi gelombang tersebut harus diturunkan bisa diturunkan dua kali. Makanya di sini ada eh, turunan kedua dari si fungsi gelombang terhadap X. Nah, berarti di sini si fungsi gelombang tersebut dia pada turunan pertamanya dia harus continuous. Kalau nggak akan bisa dia diturunkan. Ya. Nah, berarti di sini artinya apa? Artinya pertama nggak bisa terputus fungsinya. Ya. Uh, Fungsinya nggak bisa terputus. Ya. Uh, Kedua juga nggak boleh ada belokan yang tajam. Belokan yang tajam itu maksudnya dia tiba-tiba patah gitu. Ini kalau kayak segitiga itu kan dia kan antara sisi yang ini tiba-tiba patah dia ke sisi berikutnya kan. Nah, kalau kita mau menentukan fungsi gelombang itu nggak boleh dia belokannya tajam seperti segitiga. Dia harus smooth dan nggak boleh kusut. Kusut itu misalnya dia tiba-tiba bebelok gini, nggak boleh gitu. Ya, jadi dia harus continue. Nah, jadi fungsinya itu harus berkelanjutan. Nah, itulah persyaratan dari si fungsi gelombang tersebut. Ya, sudah ini saya asumsikan udah. Nah, berarti pertama dia tidak boleh infinity pada wilayah terbatas, ya. Dia harus continuous, nah, baru dia harus nilainya tunggal. Nah, berarti dia nggak boleh nilainya double gitu. Dia harus bernilai tunggal. Nah, lalu dia harus memiliki turunan pertama yang continue. Nah, jadi itulah persyaratan si fungsi gelombang tersebut. Kalau tidak seperti itu, nah, kita tidak sebut dia sebagai fungsi gelombang. Nah, ini kan kalau kita ngelihat gini kan kita masih bingung. Nah, jadi ada beberapa gambar yang kalian bisa lihat ya.
Ada beberapa gambar. Nah, ini dia. Ini batasan pertama. Enggak, ini boleh ya diterima karena tidak terbatas, dia tak terbatas di wilayah yang di atas wilayah yang terbatas. Nah, jadi bukan pada wilayah yang terbatas. Nah, jadi ini diterima. Tapi yang ini, ya ini juga diterima karena nggak tajam dia kan. Nah, dia nggak tajam dan dia bernilai tunggal. Oke. Nah, tapi eh, yang ini diterima, ini tidak diterima, ya ini ditolak ya, karena tidak berkelanjutan. Tunggu dulu, saya sorry, bukan diterima, ini ditolak semuanya ya. Nah, ini ditolak, sorry. Makanya kok saya bingung kok. Nah, ini ditolak, ya kan? Kenapa? Karena tak terbatas di wilayah yang terbatas. Nah, ini juga ditolak. Kenapa? Karena dia tidak bernilai tunggal. Ini kan ada dua kan nilainya kan? Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ditolak. Yang ini juga ditolak. Kenapa? Karena dia nggak continuous. Ya. Nah, terakhir dia ini juga ditolak. Kenapa? Karena dia tajam, ya tajam, unacceptable. Oke, nah jadi inilah batasan-batasannya ya. Nah, ini dia nggak boleh seperti ini ya, karena dia tak terbatas di wilayah yang terbatas, ya kan? Nah, ini kan ada region ya kan, tapi kan dia nggak tahu kita sampai mana dia ini kan. Nah, bisa aja lurus terus. Nah, jadi infinity dia. Nah, ini juga kenapa ini ditolak? Karena dia ada beberapa nilainya. Pada satu bagian ini ada beberapa nilainya kan. Ini di sini ada, di sini ada, di sini ada. Ya, berarti tidak bernilai tunggal. Nah, nggak boleh juga. Nah, ini kenapa nggak boleh? Karena terputus kan. Nah, di sini dia, lalu tiba-tiba di sini dia nyambungnya. Terputus. Nah, berarti tidak continuous. Terakhir ini juga tidak diterima. Kenapa? Karena tajam, seperti segitiga kan dia. Nah, berarti ini termasuk kalau kalau kita hitung turunan pertamanya pasti tidak kontinu. Artinya turunan ketiganya tidak bisa dihitung. Nah, kalau turunan keduanya tidak bisa dihitung. Oke. Nah, ini dia eh, apa namanya? Pelajaran kita ya tentang fungsi gelombang. Oke. Nah, sekarang coba hitung ini. Coba kalian coba hitung. Nah, ini fungsi gelombang untuk elektron di daerah dengan panjang L adalah sinus 3 pi X per L. Nah, bagaimana kita menormalkannya ke 1? Apa tadi rumusnya untuk menormalkan? Oke, gimana nih cara mengerjakannya? Apa rumusnya tadi? Ada yang ingat nggak? Integral fungsi berarti ini kan dia daerah panjangnya adalah L ya. Nah, sepanjang L. Berarti 0 ke L ya, 0 ke L. Nah, berarti batasannya adalah 0 ke L. Benar nggak? Ya kan? Nah, ini dia fungsi real atau fungsi eh, tidak real? Ini fungsi real kan?
sinus 3 pi X per L kan dia fungsi real. Berarti untuk menormalkannya yang bisa kita buat adalah N kuadrat, ya kan? Coba kalian catat. N kuadrat integral dari 0 ke L sinus kuadrat 3 pi X per L dx. Nah, berapa itu hasil integralnya? Ada yang bisa hitung nggak? Hmm. Kira-kira dia dia bisa nggak ini dinormalkan? Coba, bisa nggak kalian integralkan? Coba dihitung dulu ya, karena nanti mana tahu ada soal seperti ini suatu UTS ya, kalian bisa kerjakan, oke? Udah kalian catat nih soalnya kan, biar saya tunjukkan rumusnya. Sudah, Mem. Enggak ya? Nah, jadi saya tunjukkan rumusnya yang kalian kerjakan untuk yang ini, soal yang ini ya. Ini rumusnya kan. Kalau nyata dia kan berarti nah gini, ya kan? N kuadrat integral, tapi di sini dia batasannya adalah 0 ke L. Nah, ini kan dia karena ini eh, apa namanya dianggap dia bilangan kompleks, dia akan fungsi konjugat. Tapi karena yang kita kerjakan adalah sinus, jadi kita pangkat dua kan, karena kan fungsi gelombang dikali fungsi gelombang. Jadi N kuadrat integral 0 ke L. Nah, integral dari sinus pangkat 2 3 pi X per L. Apa hasil integralnya itu? Jangan pundung dulu lah. Kenapa kok pada bekerut semua mukanya? Ha? Apa hasilnya? Hmm? Kalau integral dari sinus X apa? Integral dari sinus X. Integral dari Min sinus, kos. oh, itu minus apa? Minus cos X ya. Iya, Mem. Nah, Iya, bagaimana Mem. integral sinus kuadrat X? Ya kan? Gitu aja kita asumsikan. Bagaimana dengan integral sinus kuadrat X? Coba, dicoba dulu. Kalau enggak, kalau susah-susah, coba lihat tabel integral. Coba dilihat di tabel integral, cari di Google. Nah, apa integral sinus kuadrat X? Nah, lalu kalian akan bisa menghitung ini kan. Tinggal kan berarti kan kita punya 3 pi X per L, berarti ini kan harus diturunkan juga. Nah, jadi berarti nanti di depan ada konstantanya 3 pi per L ya. Nah, 3 pi per L. 3 pi per L-nya harus kita keluarkan gitu kan nanti kan. Nah, jadi gimana ini? Coba itu yang hal yang pertama kalian coba cari. Apa bagaimana mengintegralkan sinus kuadrat X? Baru nanti dari situ. Satu kurang Hmm, 1 kurang satu kurang cos 2x per 2 cos 2X per 2. per 2. 1 kurang cos 2X per 2. Itu memang. 1 kurang cos 2. Cos, cos, cos 2X. Cos 2X. Berarti kan jadinya kalau disederhanakan bagaimana jadinya?
Ya kan? Cos pangkat 2 atau cos 2x? Cos 2x ya. Kita lihat. Integral dari sinus kuadrat x. Ada yang bisa? Hmm. Oke, kalau nggak ada yang bisa, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, kita punya kan ini fungsi gelombangnya n sinus 3 pi x per L. Ya kan? Kita harus kalikan dia dengan n kan. Nah, kita mau normalkan ke 1. Nah, karena dia ini fungsi nyata, ya fungsi bilangan real, fungsi real. Nah, jadi si fungsi konjugatnya itu sama dengan fungsinya ya. Nah, fungsi konjugat sama dengan fungsinya. Jadi kita bisa integralkan seperti ini. Integral 0 ke L sinus pangkat 2 3 pi X per L dx. Nah, jadi artinya ini sama dengan N kuadrat L bagi 2 dikurang L per 12 pi sinus 6 pi L. Tunggu, saya salah ini. 6 pi L per L. Ya, 6 pi L per L. Ya, jadinya dapatnya N kuadrat L per 2. Nggak tahu saya apa memang benar itu tadi cos cos 2x ya. 1 kurang cos 2x kamu bilang ya Gideon. Kamu dapatnya dari mana? Nah, sebelumnya Mem tanya sinus kuadrat X itu apa? Kenapa? Iya, maksudnya sinus kuadrat, integral dari sinus kuadrat X. Nah, kan kita punya sinus kuadrat 3 pi X per L, ya kan? Nah, jadi kan ini sederhananya sinus kuadrat X, ya. Nah, supaya kita bisa menghitung ini. Makanya saya tadi tanyakan seperti itu. Tapi kamu jawabnya tadi apa? Apa? 1 dikurang 1 kurang cos 2x per 2. 1 dikurang cos 2x per 2. Hmm. Dapatnya kamu dari tabel integral itu. Iya, Mem. Nah, ya, saya lihat ya di tabel integral. Nah, bukan ya. Bukan seperti yang kamu bilang. Mungkin yang kamu buat itu integral sinus 2x. Nah, yang saya mau bilang kan integral sinus kuadrat x ya. Bentar ya, biar saya tunjukkan ke kalian. Memang kelemahan kita pasti di matematikanya, benar nggak? Coba kalian perhatikan ini, kalau selalu itu di belakang textbook itu selalu ada eh, tabel integral. Tadi kan mirip dia dengan ini kan? Coba kalian lihat. Integral sinus pangkat 2 kx dx. Nah, dia adalah setengah x dikurang 1/4 k
sinus 2kx tambah C. Nah, kalau kalian ganti K-nya ini jadi apa tadi? Ganti jadi 3 pi per L. Jadi berarti sinus kuadrat 3 pi X per L itu jadi sama dengan setengah X dikurang seperempat dikali 3 pi per L sinus 6 pi per L. Sama kan, mirip dengan yang ini tadi. Ya, ya Gideon, saya nggak tahu tadi Kak, kamu dapatnya nggak Kak? Barangkali yang kamu cari itu tadi sinus 2x ya, integral sinus 2x. Eh, Ya. Quadrat X, ma'am. Hah? Kenapa? Sinus 2X, ma'am. Ya kan, sinus 2x kan? Nah, saya bilang kan tadi integral sinus kuadrat x. Nah, jadi salah. Jadi kalau sinus kuadrat x itu ya ini dia hasilnya, nggak ada dia cosnya ya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi dapatnya n kuadrat L per 2. Oke. Mau dicatat nggak ini? Mau dicatat atau enggak? Catat, Mau, ma'am. Mem. Oke, Catat, Mem. kita catat dulu. Baru satu soal lagi baru kita akhiri perkuliahan kita ya. Siap, ma'am. Si Gideon, aduh lama kali nih, gitu ya Gideon ya. Hah? Sudah selesai dicatat yang ini? Sudah belum? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, ini baru nih. Oke. Biar kita kita coba yang kedua ya. Sudah? Sudah selesai dicatat ini? Sudah ya? Oke. Nah, coba yang ini kalian kerjakan. Nah, jadi di sini, sorry, ini A lebih besar dari 0. Hmm, Oke. Nah, jadi ini ada fungsi E di pangkat A negatif AX. Nah, apanya? Rentangnya itu 0 ke infinity. Si X-nya itu di antara 0 ke infinity. Nah, A-nya lebih besar dari 0. Nah, bagaimana kita menormalkannya ini? Bagaimana tadi rumus menormalkan fungsi gelombang? Masih ingat kan? Apa rumusnya? Bagaimana rumus menormalkan fungsi gelombang? Halo? Bagaimana menormalkan fungsi gelombang tadi? Rumusnya bagaimana? Hah? Bagaimana rumusnya? Ayo, ada yang ingat nggak? Integral n kuadrat, integral dari, oh, karena ini fungsi nyata berarti psi pangkat 2 dx, ya kan? Nah, berarti di sini yang kita integralkan itu adalah n integral
Jadi N kuadrat integral, nah, jaraknya dari 0 ke infinity. Nah, ini kita pangkat 2 kan berarti E pangkat negatif 2X, 2AX. Nah, artinya apa? Artinya kalian cari di tabel integral bagaimana mengintegralkan integral E pangkat negatif 2X. Coba cari. E pangkat negatif 2X. Ada nggak di tabel integral? E dipangkat 2X. Sebagai clue. Ini udah dicatat belum soalnya? Udah belum? Sudah, Mem. Sudah ya. Sebagai clue saya tunjukkan ke kalian tabel integral lagi, ya kan, supaya kalian bisa menghitung. Nah, ini tabel integralnya. Mirip nggak dengan yang ini? Mirip nggak dengan yang ini, yang E1 ini? Mirip nggak? Coba kalian lihat. Cuman bedanya tadi apa kita? E pangkat negatif 2AX. Nah, ini sementara ada E pangkat negatif KX. Nah, jadi integral E pangkat negatif KX itu adalah negatif seperka E pangkat negatif KX. Pangkat dua 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 Kenapa? C. Kenapa Gideon? Ya tambah C. Nah, jadi coba kalian selesaikan. Nah, ini kalian catat, ya kan? Udah dicatat? Yang E1 ini. Udah belum? Sudah, Mem. Nah ya. Oke, kalau begitu balik kita ke soal kita ini. Nah, bisa nggak kalian hitung? Nah, yang kita punya adalah E pangkat negatif AX. Nah, jadi kita mau integralkan E pangkat negatif AX. Batasnya apa tadi? 0 ke tak hingga. Jadi dia berapa normalisasinya? Coba siapa yang jago jago matematika ini? Siapa yang jago matematika? Bisa nggak diselesaikan? Saya tunggu ya sebentar ini. Saya tunggu. Harus dicoba dulu ya. Nggak bisa nggak dicoba. Ada yang bisa dapat? Ada yang bisa dapat nggak? Udahlah, hilang kesabaran saya. Capek saya nunggu kalian. Nah, ini jadi kan kita punya fungsi gelombang, ya kan, N dikali eksponen negatif AX, ya. Ingat ini kan eh, dia adalah fungsi nyata. Nah, berarti kan si fungsi konjugatnya sama dengan fungsinya ini, ya. Fungsi gelombang konjugat sama. Artinya kita bisa menghitung integralnya N kuadrat, integral dari 0 sampai tak terhingga eksponen dari negatif 2AX. Nah, tadi dari integral tadi bagaimana? Hasil integralnya itu kan tadi negatif apa? Seper K ya. Seper K baru lupa lagi saya tadi, Pak. Ada kan tadi, ada kalian catat tadi kan? Apa tadi Mem. hasil? Nah, apa tadi hasilnya? Negatif seper K E Mm-mm. pangkat KX tambah C. Nah, E pangkat KX berubah dia Tambah C. tambah C. Nggak negatif lagi dia berarti gitu.
E pangkat negatif KX atau E pangkat KX? E pangkat KX, mem. Nah, pangkat KX tadi ya. Nah, jadi kalau udah seperti itu, nah, kita ganti K-nya dengan negatif 2A. Nah, sudah bisa kalian selesaikan kan? Lalu batasnya 0, batas tak terhingga. Nah, jadi hasil normalisasinya ini berapa? Ada yang bisa hitung nggak? Berapa? Bisa Gideon? Gideon bisa hitung nggak? Oke, jadi ini kan. Nah, jadi menurut tabel integral itu kan jadi kan seperti ini, ya kan? Nah, dia tetap negatif ini ya. Nah, ini saya salah ini harusnya n pangkat 2 ini, sorry. Ini n pangkat 2. Oke. Jadi hasilnya adalah n kuadrat per 2A. Ya, n kuadrat per 2A. Oke. Oke. It's a long day. Ya kan? Kita akhiri aja perkuliahan kita karena kalian pun sepertinya responnya kurang hari ini ya. Nah, mungkin kalian pun udah capek ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini? Nah, besok masih lagi kita ketemu ya, menyelesaikan. Besok kita masuk ke eigen ya, fungsi eigen dengan nilai eigen. Biasanya fungsi eigen dengan nilai eigen itu sering masuk ke ujian ya. Nah, jadi kita besok mungkin ada beberapa latihan yang bakal kita kerjakan supaya kalian bisa mengerti. Walaupun mungkin seperti hari ini ya, kalian sepertinya nggak respon sama sekali perkuliahannya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sampai jumpa besok ya. Biar kita selesaikan perkuliahan ini. Oke, bye.